Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh peserta dan pelatih yang ada di sini atas keterlambatan tadi karena ada satu hal yang terjadi kendala di jalan. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya senang bisa berjumpa saudara-saudara sekalian di sini. Terima kasih Mas Edwin waktunya. Kalau tadi memperkenalkan diri Pak Haji Misran ya, saya satu-satunya bukan. Satu-satunya di Jakarta mungkin iya. Satu-satunya di Satrate yang kelas 2 iya. Tapi kalau perempuan ada 2. Satu di Palu kelas 3 dan saya di Jakarta kelas 2. Ada yang kelas 1 satu-satunya itu dari Bojonegoro, cabang Bojonegoro Jawa Timur. Itu ketua lembaga nasional. Dan beberapa lagi internasional kelas 3 tersebar di beberapa wilayah, tapi memang tidak banyak. Ya. Sebelumnya saya mau tahu coba ada wasit yang hadir katanya, coba angkat tangannya. Mana yang wasit yang akan bertugas? Bisa berdiri Mas? Ini perwakilan beberapa wasit yang akan hadir. Terima kasih. Silakan kembali duduk. Suara saya cukup kencang ya? Dengan mic, jadi kalau saya duduk aja nggak apa-apa? Siap. Oke. Nanti kalau perlu diri saya berdiri. Baik, Mas Erwin di sini. Saya perkenalkan diri, nama saya Christina Puji. Biasa dipanggil Puji. Jadi kalau ketemu di mana-mana panggil aja nama saya Puji. Ya, cabang Jakarta Timur. Biasanya nanya pengusaha. Saya sampaikan aja perkesan saya tahun 86. Ya. Ya, dari cabang Jakarta dulu nggak ada Jakarta Timur, Selatan dan sebagainya. Baik, saya jadi wasit sejak tahun 90 dan memang benar kemarin bertugas di kejuaraan nasional remaja, PON, kemudian terakhir di Abu Dhabi di kejuaraan dunia yang ada peserta dari Banten. Ya begitu sekelumit. Baik, acara inti yang memang akan saya sampaikan. Saya rasa di antara para pelatih ini saya yakin sudah sering mengikuti pertandingan di tingkat IPSI ya. Saya yakin dari wajah-wajahnya, dari pakaiannya, jadi kan sudah sering mengikuti kegiatan dan saya rasa tidak asing lagi dengan peraturan yang ada. Hanya memang sedikit lebih banyak ya. Bayangkan peraturan ini sudah berkali-kali ganti. Ada perubahan, maksudnya ada penyempurnaan hingga yang terakhir tahun 2024 ya. Ada usia dini 1, 2, remaja, dan dewasa. Yang kelihatannya di sini akan dipertandingkan semua. Baik, kita mulai saja. Bisa langsung ya. Nanti di akhir kita ada tanya jawab, tapi nggak usah yang rumit-rumit lah karena kali ini saya tidak bertugas menata, tapi saya bertugas pada technical meeting yang mengarah pada hal-hal yang bersifat teknis pada saat pertandingan. Begitu ya. Jadi bukan membahas satu persatu peraturan karena 2 hari pun tidak akan cukup. Ada 380 lembar. Anda bayangkan jadi wasit harus hafal itu sampai kita harus lembar-lembar. Jadi kalau bicara ini langsung ingat ini. Begitu. Jadi kita sama-sama masih belajar. Saya pun demikian. Setiap kali akan pertandingan saya juga masih baca-baca. Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kita ini akan melakukan pertandingan intern. Ya, intern nantinya seluruh peserta adalah dari SH Trate, dari usia dini siswa maupun yang dewasa yang tentu banyak warga. Begitu ya. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan, pada saat pertandingan nanti yang digunakan adalah pakaian SH Trate untuk anak-anak yang pakaian latihan SH Trate.
pelatih yang mendampingi di sudut merah maupun di sudut biru menggunakan pakaian sakral lengkap, bermoli, bukan sabuk oranye, karena di sakral tidak ada sabuk oranye. Oke ya? Ya. Kemudian tidak pakai tutup kepala, tidak pakai baju. Suka lihat saya kalau pertandingan bawa tas lengkap, takut hilang, tapi duit anak-anak ada di situ semua. Jadi datang ke gelanggang, dia sibuk dengan tasnya yang disempok besar, itu titipkan dulu. Karena di lapangan yang saudara-saudara butuhkan adalah perhatian kepada anak. Begitu. Kemudian sekarang ini kalau zaman dulu kan, kalau yang bertanding perempuan pendampingnya harus ada salah satu putri ya, perempuan juga. Kali ini tidak. Jadi yang bertanding perempuan nanti pendampingnya pun bisa perempuan semua, bisa juga laki-laki semua. Apa baru tahu? Saya melihat ada asap rokok, mohon maaf untuk yang merokok bisa keluar sebentar, diselesaikan kemudian baru kembali lagi. Silakan, nggak apa-apa merokok, saya tidak melarang orang merokok sama sekali, tapi mungkin silakan di luar sebentar, nanti kembali lagi. Monggo silakan. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk siapapun karena saya hanya lihat asapnya, saya tidak berusaha melihat orangnya. Oke, itu dari pakaian. Kemudian para pelatih untuk peraturan yang terbaru ini, pakaian sobek harus ganti dan itu ada waktunya. Di buku peraturan ada. Jadi saya minta ingatkan dari awal tentang pakaian. Setiap kali atlet yang bertanding, silahkan dibekali dengan pakaian lengkap atas bawah yang ukuran dia, bukan ukuran kakaknya, adiknya atau pelatihnya, tapi pakaian yang pas ukuran dia. Ketentuannya sekarang itu adalah yang tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Jadi kenapa? Karena kantong-kantong disisihkan, tidak perlu kita pakai kantong untuk sementara ini. Karena ada teknik tarikan, ya, ada teknik tarikan yang mungkin kalau kita punya kantong, punya baju agak longgar, itu nanti akan merugikan kita sendiri. Begitu. Saya rasa itu dari pakaian. Yang ketinggalan tadi ada Mas Edwin, saya pasang di sini biar kalau dia lewat saya diingatkan. Karena meskipun sudah kemana-mana, kalau kita lagi lupa ya ada saja cara lupanya ya. Itu saya rasa seperti contohnya soal ikat kepala nih. Saat PON kemarin ada dari satu daerah tertentu yang memang dia identik dengan ikat kepala sampai segini. Itu harus lepas, kalau tidak lepas tidak lanjut pertandingan. Jadi memang ketentuannya harus seperti itu. Jadi tolong dipatuhi, bukan mengada-ada, tidak, tapi memang aturannya demikian. Gitu ya. Ya, kalau soal peraturan lain-lain itu dari pertama apa? Pelaksanaan penimbangan dulu ya. Saudara-saudara sekalian, peraturan kali ini tidak lagi seperti dulu 15 menit sebelum pertandingan timbang. Jadi berisik dong pemanggilan untuk penimbangan, tidak. Tapi kali ini siapa yang bertanding dari pagi sampai malam misalnya, atau dari pagi sampai sore di hari itu penimbangannya serentak di pagi hari. Jelas ya? Nah, jadi penimbangannya serentak di pagi hari. Jangan salah kelas, karena kita tidak ada toleransi. Ya, kita mari sama-sama sudah mulai belajar mengikuti peraturan dengan sebaik-baiknya. Jadi kali ini tidak ada toleransi berat badan. Jadi tolong kepada saudara-saudara pelatih dikenali dulu, difahami atlet kita yang satu ini, semuanya itu satu-satu bertanding di kelas apa. Jangan sampai kurang, jangan sampai lewat timbangan berat badannya. Pada saat penimbangan
hanya memakai satu lapis. Apabila masih kurang yakin, boleh dibuka bahkan sampai dia tidak berbaju jika perlu. Makanya di penimbangan itu disediakan penutup ya. Nanti ada penutup berupa sarung atau apa itu untuk atlet yang menimbang. Itu sudah ada ketentuannya jelas. Dan sekali naik, jadi gak ada naik dulu, kelebihan turun lagi, buka bajunya, naik lagi, kelebihan lagi, buka celananya, tidak ada. Sudah siap dengan pakaian seperti ini, sudah naik. Begitu naik, kalau over langsung over. Diskualifikasi saat itu juga, jadi tidak bisa bertanding. Hati-hati dengan timbangan berat badan nanti ya. Saya minta kepada panitia, ini saya penangani. Teman-teman yang saudara-saudara sekalian para pelatih yang punya timbangan bisa dicocokkan. Kapan mas? Sebenarnya hari ini. Jadi silahkan dicocokkan bagaimana teknisnya, terserah saudara dengan panitia. Karena itu sangat perlu, jangan sampai pakai timbangan kita yang kadang-kadang lebih atau kurang beberapa ons ya. Itu sangat merugikan. Ingat, tidak ada toleransi berat badan. Itu dari ingat penimbangan ya, penimbangan itu dari pagi yang bertanding pagi sampai hari itu selesai itu yang ditimbang. Jadi kalau sampai waktunya telat pemanggilan dia tidak ditimbang, berarti dia dianggap mengundurkan diri, bukan bisa mengundurkan diri. Begitu. Kemudian tentang body protector. Nah, ini disediakan panitia atau menyediakan sendiri? Ya. Body protector yang digunakan itu sekarang itu yang aman di depan juga di belakang. Karena di belakang itu boleh diserap. Ya, bahkan ini juga boleh mendapat nilai. Dulu tidak ya? Ini boleh. Jadi mukul begini pun boleh. Nah, saya lihat ada yang nengok kanan, nengok kiri berarti baru kenal. Nggak apa-apa, kita belajar. Ya, jadi mukul begini pun boleh. Tapi di sini, itu ya. Makanya body protector ini yang berkaitan dengan body protector itu di pundak bagian sini itu sudah ada pelindung busa, jadi lebih tebal. Karena itu sasaran serangan mendapat nilai, gitu ya. Cuman anak-anak kita kebanyakan gini terus ya, padahal di depan mata ada pundaknya, dipukul begini pasti dapat satu. Tapi kalau mukulnya begini terus, tetap satu. Apalagi yang begini begini, ada itu nilainya. Begitu. Itu tentang jadi protektor, body protector yang saya maksud tadi, jangan pakaiin anak kita yang di atasnya. Misalnya anaknya usia dini dipakai remaja, nanti dia kan kedodoran dan dia tidak bisa bergerak. Pernah melihat tidak pertandingan usia dini dia pakai body kakaknya? Karena yang usia dini juga lagi dipakai dipaksa nggak apa-apa deh, nggak apa-apa mas, karena takut. Begitu jatuh, bangun nggak bisa. Anak ini tidak bisa bangkit dari tidurnya karena keserimpet bodinya. Jadi tolong disediakan body itu jangan lepas, dua aja, gantian. Ini dua gelanggang, kalau tiba-tiba main dengan gelanggang yang sama, berat badan yang sama, mau pinjam sama siapa? Betul kan? Dan ingat saudara-saudara, kalau bisa anak kita punya body satu anak satu, untuk menjaga kesehatan juga. Kalau ganti-gantian ini kan keringetan ya, takutnya ada sesuatu yang pindah. Jadi lebih aman kalau punya satu anak satu. Kalau memungkinkan, saya bilang kalau memungkinkan. Ya itu dari body protector. Kuku. Nah sering jumpa pertandingan di gelanggang masih panjang, betul? Ini akan menghambat pertandingan. Jadi jangan menghambat pertandingan. Ini gara-gara kuku. Mulai sekarang pantau anak-anak, kuku sudah dipotong atau belum. Ini dari usia dini sampai dewasa. Pelindung juga, ya. Selain body protector pelindung yang sudah jelas sering kita lihat, pelindung untuk kayak body protector, genital protector, deker kaki. Deker kaki jangan berlebihan, hanya bisa satu lapis saja. Ya, nanti sudah dilapisi, ditambahin sarung, dilapisi lagi, malah kayak robot nggak bisa nendang.
Jadi hanya satu lapis. Kemudian yang di blinker-blinker ini tapi ada yang hanya sekedar untuk ya cakep. Itu hanya satu pada persediaan saja, satu. Jangan digabung. Kemudian bagian ini yang untuk saat pukul itu, ya kan? Ini ditutupi biar pukulnya nggak sakit. Ini pasti akan dilepas oleh ketua pertandingan, ya mas? Karena tidak diperkenankan. Jadi jangan menghambat pertandingan hanya gara-gara sepele. Saya rasa hal itu sudah pada tahu. Ingat ya, catat saja. Buku, tapping. Nah, tapping itu penting untuk melindungi persediaan. Tetapi ini sampai PON bahkan ke Jumas. Ada seseorang yang bertanding di sudut biru, tapi dia pakai tapping merah. Ini salah. Usahakan jenengan punya atlet, kalau atletnya main di sudut biru, pakai tappingnya warna sesuai dengan sudut. Kalau salah masuk bagaimana? Kita ini menghindari hal-hal yang di luar kendali kita ya. Ada kalanya kalau wasit lelah, juri lelah, itu kan tidak bisa dihindari ya. Kalau tiba-tiba itu dari 1001 lah dan bukan di sini, bukan di Indonesia misalnya, nendang jepret, tapi yang tergambar di bawah sadar merah yang nendang betul nggak? Karena apa? Kaki itu nyangkut di sini ada warna. Paham maksud saya? Ya, jadi di tappingnya lebih baik warna netral. Ya, nah kalau merah pasang merah. Itu sepele tapi fatal. Gitu. Kemudian dari panitia diberikan ID card. Nah, akan diberikan pada saat nanti memasuki arena pertandingan. Atlet dan pelatih semua harus mengenakan ID card. Tentu bukan ID card temannya, pacarnya, bapaknya atau siapa. ID card yang bersangkutan. Tanpa itu tidak boleh mendampingi atlet. Betul mas? Sanggup ya? Begitu ya? Jadi siap-siap. Jangan juga ada yang bilang begini, takut hilang di bawah anaknya, dibawalah sama satu orang pelatih. Pelatihnya pakai ID card banyak, jadi satu orang tadi nyari dia hilang. Satu kontingen bingung nyari ID card, pernah terjadi. Nyari keliling pelatihnya. Pelatihnya mocok karena capek tiduran dengan ID card yang banyak. Jangan sampai terjadi. Jadi siap-siap ID card bagaimanapun caranya, menyimpan ID card itu setiap kali akan bertanding, anaknya pakai dan pelatihnya juga pakai. Pakainya ori ya. Tidak ada sabuk lain selain mori. Jangan pakai sabuk hijau, sabuk lain. Kemudian pernah ada saya melihat baju sentral itu ada yang pakai merah putih. Bednya kurang gede, tambah gede belakang. Kemudian pakai logo apa di sini? Pakai nama apa di sini? Tidak diperkenankan masuk ke arena pertandingan. Apabila ada pelatih yang pakai itu, ketua pertandingan akan menghentikan pertandingan, suruh coachnya ganti orang atau ganti pakaian. Ya, jadi ini sudah saya sampaikan dari awal. Jadi pakaiannya harus pakaian sakral, lengkap, tidak ada tambahan-tambahan macam-macam. Nggak usah pakai merah putih, saya tahu kamu orang Indonesia. Itu ya, tidak perlu pakai apa-apa. Kemudian yang ada dari anak-anak kita pakai kawat gigi, ya. Kawat gigi dia bilang begini, mama main saja. Nanti kalau cedera saya tanggung jawab. Yang rusak anaknya tanggung jawab pelatihnya tuh gimana? Yang sakit siapa? Anaknya. Bisa digunakan. Tapi nambah ya hasil pakai itu. Kalau nggak mau jangan. Memang kalau pada saat pertandingan ada hal di mana nggak apa-apa, anaknya juga nggak apa-apa, siap gitu, jebret, plak. Ini kalau kau pukul sebentar. Jadi tolong dilindungi anak-anaknya dari hal-hal yang seperti itu.
gitu ya. Jadi tolong dipakai pengaman. Jangan bikin anak-anak kita yang calon-calon pendekar kelak menjadi atlet-atlet nasional itu jadi kapok, tidak ingin bertanding lagi. Begitu. Kemudian dari perlengkapan anak. Ingat ya, tadi baju harus ada syaratnya. Dari tempat pertandingan ke ganti baju, ruang ganti baju berapa jauh? Itu di dalam ada ruangan toilet. Di dalam ada toilet. Ini manggil Bu, sebentar lagi manggil Mbak. Di dalam ada Ya. toilet. Oh, gitu Pak ya. Tidak jauh. Ya. Waktu gantinya ada waktunya ya. 3 menit itu tidak mendapat teguran. Tapi kalau udah lebih dari 3 ke 5 menit dapat teguran 1, 5 menit ke sana teguran 2, kemudian sampai 10 menit diskualifikasi. Jadi nggak bisa ganti baju lelet-lelet, nggak bisa. Ganti baju dulu nih, panas. Biasanya kan pertandingan itu di bawah, pelatih di atas dilempar baju, atau dodoran baju. Ganti lagi le. Nah, jadi panitia tolong disiapkan ruangan ganti khusus untuk para atlet, bukan kamar mandi yang gantian. Karena ini mempengaruhi pertandingan. Begitu ya. Memang aturan yang baru ini tujuannya itu ya supaya kita tidak berlama-lama lah. Kemudian nanti wasit, anak-anak itu dari yang usia dini sampai dewasa. Ketika wasit bilang bersedia mulai, kemudian dia ada di pojok dua-duanya, itu tidak dikembalikan lagi ke sudut ya. Kemudian pelatihnya bilang sini ke sudut biru lagi. Tidak, karena akan langsung dipertandingkan di situ juga. Tidak ada penggiringan dari wasit, juga tidak ada instruksi dari pelatih untuk kembali ke sudut, ya. Jadi bersedia mulai, nah di situ juga bersedia mulai. Sekarang ini tapi ada layar untuk melihat dia, bukan VAR. Layar untuk mengetahui ini teguran 1, teguran 2. Ada. Ini yang penting saya ingin sampaikan kepada Anda. IT ada ya? Layar yang menunjukkan nilai dari anak-anak kita bertanding. Nah, di situ akan muncul yang namanya pembinaan, teguran, peringatan. Nah, ya kan? Nah, saya minta trik ini, mungkin saya hanya menyampaikan di satu yang lain enggak ya? Ingatnya di sini barusan. Begini saudara-saudara, dari 2 orang coach, jangan semuanya mikirin nilai, jangan semuanya juga mikirin teknik anak. Yang berbagi tugas lah. 1, lihat angka. Paham maksud saya? Pergerakan angka barangkali ada yang salah masuk, ada yang salah apa gitu. Kemudian 1 lagi, memperhatikan teknik dari peserta, dari atlet kita bertanding. Tahu ya? Jadi kalau ada sesuatu yang di layar itu mungkin bagi saudara ada yang keliru, saudara bisa langsung bereaksi. Ingat, saudara anggap ini kartu merah ya, kok terlalu enak ya. Kemudian ada 2 kartu merah dan biru. 2 kartu merah, anggaplah ini 2 kartu merah untuk pelatih sudut merah. 2 kartu biru untuk pelatih sudut biru. Pertandingan kali ini apa gunanya? Gunanya adalah untuk kalau ada sesuatu yang kita ingin protes, misalnya jatuhan untuk merah, pelatih bilang bukan, itu ada tarikan misalnya, tidak sah tarikannya 2 tangan misalnya, kan tidak boleh tarikan 2 tangan langsung ke bodi kan? Saudara bisa mengajukan keberatan dengan cara misalnya tadinya awalnya dulu ikut ya, lawannya menjatuhkan atlet saudara, tapi saudara tidak terima karena itu tidak sah menurut saudara, tapi wasit sudah terlanjur memberi jatuhan. Saudara bisa berdiri, kalau mau protes sekarang ya, bukan duduk begini angkat-angkat kartunya gitu, bukan, tidak akan dilayani. Saudara berdiri di sudut itu, kemudian angkat kartunya, tidak disertai dengan teriakan. Ingat ya, woi, wasit, woi, ngapain? Tidak ada. Kenapa? Ya, sebenarnya
membuat keributan sebagai seorang coach, maka dewan yang duduk di sebelah kanan berbaju putih akan memberikan saudara kartu kuning. Ditunjuk kepada orang yang paling ribut tadi, yang bikin keributan. Kalau masih melakukan yang sama, dia akan diberikan kartu merah keluar dari laga pertandingan. Saat itu juga keluar dan tidak boleh berada di dalam gedung pertandingan. Bahkan sampai atletnya bertanding sendiri pun tidak apa-apa. Jadi hati-hati pelatih. Kalau pelatihnya cuma 2, keluar semua terus yang dampingi sopo. Jadi ya tidak ada. Jadi harus difikirkan. Ingat ya, kalau protes, angkat ini sambil berdiri, senyum aja, pasti dilayani. Biasanya ada VAR. VAR untuk jatuhan. Menurut saya jatuhan tidak sah karena lawan menarik dengan kedua tangan. Itu jawabannya kan? Nah, tapi ini kan tidak ada VAR ya. Nah, tidak ada VAR. Tapi tenang, ada cara lain. Tetap mengajukan protes. Nanti ketua pertandingan, iya, akan ada verifikasi dari para juri. Jurinya ada 3 ya. Dulu 5, sekarang jurinya ada 3. Juri 1, juri 2, juri 3. Nanti ditanya verifikasinya jadwal sah atau tidak. Nah itu saja. Karena tidak ada VAR. Kenapa tidak ada? Ya, kita ikuti saja. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada VAR. Karena sebenarnya VAR itu sangat membantu. Dan dia itu kita bisa melihat semua. Oh itu kejadian sebenarnya. Betul ya? Karena tidak ada VAR ya sudah. Bukan berarti kita lagi patah semangat karena VAR harus ikut. Bukan. Tetap ikut karena ada cara lain untuk membuktikan sebuah kejadian. Demikian. Kemudian apa lagi mas? Itu dari protes. Oh ya, untuk pertandingan kali ini, ya, protes itu memang kita harus membiasakan dengan ada, kalau misalnya ada keberatan, protes yang dimaksud adalah setelah pertandingan selesai, kemudian saudara keberatan akan mengajukan protes. Boleh dilakukan untuk kali ini, ya, ada protes ya. Nah, ketentuan nominalnya bukan saya bicara, nanti biar panitia saja. Betul? Nah itu protes setelah pertandingan ada aturannya. Nanti saudara akan mengambil formulirnya, mengisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua diserahkan dananya, ya. Silakan mas untuk dananya. 1 juta rupiah. Berdiri dong. Untuk biaya protes dengan memakai form setelah pertandingan selesai, silakan mengambil form untuk ajukan untuk protes dan mengisi. Setelah itu menyerahkan kepada ketua pertandingan dan juga nominalnya. Terima kasih. Sudah ya? Kenapa? Karena ini ketentuan dari internal panitia dan di sini dengan saudara-saudara sekalian. Karena kalau yang sebenarnya itu nolnya 6, ya, begitu. Jadi mari ya, meskipun dengan nominal yang berkurang, tapi kita tetap belajar melaksanakan sebuah pertandingan dengan aturan yang betul-betul kita patuhi. Ya, kemudian dari segi waktu ini, nah ini karena begitu banyaknya antusias dari para peserta, kemudian dengan waktu yang terbatas, kenapa besok lagi sediakan sesuai dengan waktunya saja mas? Karena waktu pertandingan yang dikurangi itu kenapa jadi banyak ya? Nah ini soal waktu, silakan siapa yang mau menyampaikan waktu? Ya karena sudah dihitung berdasarkan jumlah peserta. Silakan mas. Baik, terima kasih Mbak Uci. Untuk waktu pertandingan dan babak untuk tingkat pra usia dini sampai usia dini 2 itu waktunya adalah
1 menit kotor 2 babak. 1 menit kotor 2 babak. 1 menit ya. Ya kembali. Untuk pra remaja Untuk pra remaja 2 babak 1,20 kotor untuk pra remaja, karena pra remaja nanti di 6 babak ya. Untuk remaja dan dewasa itu tetap 2 babak, itu dari penyisihan sampai final itu dengan waktu 1:30 detik kotor. 1:30 kotor. Jadi untuk pra usia dini dan usia dini 1 kita menggunakan bagan final ya, atau 2 bagan langsung final, langsung dapat emas dan perak. Untuk usia dini 2 kita menggunakan 4 bagan dari semi ke final ya. Untuk pra remaja itu menggunakan 6 bagan dari perempat final, semi ke final ya. Untuk remaja dan dewasa kita menggunakan 8 bagan dari penyisihan, perempat, semi ke final. Nah, nanti untuk jadwal usia dini main apa dan nanti akan kita sepakati bersama ya. Setelah Mbak Puji semua memaparkan peraturan pertandingan ini, ada pertanyaan untuk mengenai peraturan pertandingan? Silakan angkat tangan. Ya udah, saya tanya aja ke Mbak Puji. Ini barangkali mewakili jenengan semua. Untuk kategori usia dini dan pra remaja Mbak Puji, itu kan belum boleh tarikan. Ya, tidak boleh tarikan. Bolehkah memakai bodi yang masih tali? Seumpama, mohon maaf ya, dari ranting atau cabang belum mempunyai bodi yang velcro, bodi yang sekarang, itu apakah boleh Mbak Puji? Betul nggak? Betul. Baik, untuk ini khusus karena. Tapi siapa yang nggak punya? Coba ya, angkat tangan dulu. Siapa yang nggak punya? Nah, semuanya punya itu. Berarti tidak ada alasan. Pinjam. Karena di aturan itu semua harus memakai bodi yang demikian. Ya, di lokasi ada 2, bukan saya ya. Yang 2 tapi nama saya dulu. Ya, mungkin nanti kalau memang aturannya harus menggunakan itu sesuai lah dengan aturan saja, ya. Begitu. Sudah terjawab ya? Saya tidak bikin aturan sendiri kalau soal itu. Baik, jadi sebaiknya sih nggak usah. Besok pertanyaan besok aja carinya, kemudian besok aja belinya. Jangan. Jadi kalau bisa itu disediakan sudah jauh-jauh hari waktunya. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Ya, saya rasa itu. Oh ya, saudara-saudara sekalian, selamat datang Mas Ketua Cabang Tangerang Selatan dan Mas Jarwo dan saya tetap harus dengan sebelahnya Mas Hadi. Nanti kalau ada sesuatu yang berkaitan dia negaranya nih, gitu ya. Saya sudah 2 kali bertugas di daerah Tangerang, ya. TD juga. Barangkali ada mau gantikan. TD itu boleh dari pelatih, ya. TD itu boleh dari pelatih, tidak harus dari wasit juri. Tapi tentu pelatih senior, ya. Nah, yang tahu aturan pertandingan. Gitu. Tadi soal bodi sudah, kemudian lainnya sudah. Kepada para pelatih, coba yang di belakang, ini perhatikan. Saudara tidak perlu repot-repot. Wah, kalau kita melihat aturan
pertandingan yang tebalnya segini saya bawa, tebalnya segini, baru pegang bukunya sudah keliang-keliang. Coba Anda bayangkan kalau jadi wasit pertama kali penataran bukunya segini, langsung keliang-keliang. Gitu ya. Memang butuh pengalaman dan jam terbang hingga bisa bicara tentang beginian. Meskipun sekali-kali juga kita harus melihat, harus mengintip, ya Mas ya. Karena bagaimanapun sampai mau kelas 1 internasional pun kita tetap harus belajar. Apalagi yang baru penataran jadi wasit. Saya pun masih belajar. Ketika saya ditugaskan kejuaraan dunia di negara manapun, Singapura, di mana tergantung saya sebagai apa. Ketika saya sebagai ketua pertandingan di Singapura, ya saya belajar jadi ketua pertandingan itu seperti apa saja. Saya pernah 2018 ketua pertandingan kejuaraan dunia. Ya, tapi memang agak repot dengan kita harus bicara bahasa Inggris. Ya, harus bisa berkomunikasi. Karena bagaimana saya akan menilai, bagaimana saya akan menegur wasit, sementara kita tidak tahu bahasanya. Jadi paling tidak, memang kita harus bisa berkomunikasi. Gitu. Saya lanjutkan. Yang paling penting untuk dipelajari. Halo? Masih ada yang mendengar? Ya. Yang paling penting dipelajari itu, coba Anda lihat di pasal 7 tentang apa? Pelanggaran. Kalau dulu ada pelanggaran ringan dan berat saja, bukan begitu? Sekarang ada pelanggaran ringan. Pelanggaran, misalnya ini enak, tapi tulisannya nggak kebaca ya. Yang pelanggaran saja. Oh, karena tulisannya mungkin terlalu imut-imut. Ya sudah dengarkan. Pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau zaman dulu wasit juri itu memang betul-betul harus, sampai sekarang juga begitu. Harus jenius. Contoh, keluar sekali. Nah, salah lintasan sekali karena yang berbeda kan. Macam-macam sampai pusing, betul nggak? Betapa hebatnya Bapak Ibu wasit, dia ingat-ingat tuh apa tadi pelanggarannya, pembinaannya mana saja, tegurannya mana saja. Berikutnya kadang-kadang salah angkat, manusiawi. Sekarang lebih mudah karena terpampang di layar. Ketika pembinaan, langsung muncul pembinaannya. Ketika ada teguran 1 atau 2, langsung muncul. Ada nggak yang munculnya soal teguran? Angka-angka buat. Oh nggak ada, ya sudah. Oke. Nggak apa-apa Mas. Ini aja, walaupun tidak terbaca, lumayan terang ya. Untuk pertandingan kali ini, saudara sekalian, mudah mendapat nilai, tapi mudah pula kehilangan nilai. Ngerti maksudnya? Begini, ketika saudara punya nilai 20, lawannya punya nilai hanya 5, selisihnya berapa? 15. Kalau zaman dulu tahan aja, masih bisa, betul. Sekarang ketika yang 20 itu pelanggaran keluar gelanggang, nah ini pentingnya pelatih mengetahui trik-trik dari mempertahankan angka. Ya, trik-trik mempertahankan angka supaya menang dengan kondisi yang ada di lapangan. Kan beda-beda kondisinya. Makanya perlu bahwa salah satu pendamping pesilat itu memahami tentang yaitu trik-trik penilaian. Dia melihat, dia mengamati nilai. Contoh, dia keluar belakang, berarti kan baru sekali. Keluar belakang lagi. Ketika sampai pada pembinaan, akan muncul pembinaan. Kemudian ada pembinaan kedua, gak usah dijelaskan sesuatu nanti kelamaan ya. Kemudian sampai kepada teguran. Sudah dikurangi 1. Kemudian ada lagi teguran, kurangi. Begitu dia melakukan pelanggaran berat yang menyebabkan dia tidak bangkit dan sebagainya, bisa langsung diskualifikasi. Ya. Kemudian kalau zaman dulu pembinaan itu tidak termasuk
pada perhitungan keputusan kemenangan. Misalnya nilai sama ya, nilai sama yang satu 10, merah 10, biru 10. Yang biru ada pelanggarannya min 1, yang merah tidak. Yang menang yang merah kan? Betul nggak? Tapi kalau sekarang ketika yang merah, yang satu lagi, misalnya sama-sama tidak ada pelanggaran 10 dan 10, dia tidak munculkan angka min 1-nya. Tetapi kalau pada penilaian yang terbaru itu ada pembinaan itu sudah juga diperhitungkan. Jadi pembinaan sekali begini, kalau nilainya sama, yang kena pembinaan kalah. Sayang kan? Triknya pelatih dengan peraturan yang baru, carilah nilai sebanyak-banyaknya di awal babak. Paham maksudnya? Ketika fisik masih bagus, masih connect. Kalau sudah lelah kan sudah tidak bisa ngejar lagi. Jadi hati-hati karena sekarang mudah dapat nilai, mudah juga kehilangan nilai. Yang perlu diperhatikan supaya tidak mudah dapat potongan. Besok wasit juri ya, ini wasit juri yang hadir. Besok beliau akan menerapkan memang sesuai aturan bahwa atlet harus berpola langkah. Pada saat bertanding dia jalan langsung tidak ada lagi pasang dek, pasang, nggak ada. Jadi tidak ada tuh wasit bicara lagi pasang dek, pasang seperti dulu. Wasitnya baik ya, masih tahu pasang, merah pasang, biru pasang, tidak ada lagi. Begitu bersedia mulai dia jalan sekali. Terlihat kejam ya, tapi itulah yang harus dilakukan oleh wasit. Kemudian begitu lagi keluar belakang, lagi ya. Jadi hati-hati dengan keluar belakang. Kelihatan sepele, nilainya sama misalnya, nilainya sama. Kita sama-sama nggak ada pelanggaran, beda selisih 1 misalnya ya, selisih 1 20 sama 21, betul nggak? Wah udah 21 nih, saya kabur aja keluar belakang, rupanya dia lupa keluar belakangnya sudah yang kesekian misalnya, langsung dapat pembinaan, otomatis nilainya 20, kan dikurangi 1 dong, nilainya ya dikurangi 1, sama kan nilainya jadi 20 karena ada pengurangan tadi jadi jadi atletnya juga dikasih tahu, diberitahu atlet-atlet yang kecil-kecil itu loh, sini deh dikasih tahu ya, supaya kamu nggak dapat pengurangan begini. Kenapa saya kasih tahu sampai ke situ? Ini SH supaya besok pertandingannya lebih baik, anak-anak juga tahu aturan. Jadi jangan disuruh nendang pukul, pokoknya kamu nendang semua pukul aja leh. Besok urusanmu seperti biar kakak pelatih aja, nggak gitu. Kasihlah pengetahuan mereka bahwa kalau kamu mukulnya begini, nanti kamu dapat penalti. Kalau kamu mukul muka, kamu nanti dapat penalti. Keluar belakang juga mikir-mikir sudah berapa kali keluarnya. Kalau hanya untuk menyelamatkan diri keluar sekali, hanya ini doang nilainya jauh, tidak apa-apa. Misalnya selisihnya 10, keluar saja pembinaan sekali masih bisa. Itu waktunya tek, keluar lagi terus habis nilainya. Hanya gara-gara keluar gelanggang. Misalnya atlet saudara dapat peringatan sampai ke 2 ya, udah habis tuh, kemudian keluar, selesai pertandingannya, nilainya tinggi pun selesai karena ya udah habis kan. Nah itu saya rasa sambil berpikir apalagi yang masih kurang disampaikan. Apanya? Itu sesuai dengan aturan. Jadi berapa? Oh iya, mereka saya rasa sudah tahu ya. Kalau dengan khusus untuk usia dini, sebenarnya usia dini 1 dan 2 mas. Dia ada pra usia dini, ada usia dini 1 dan 2 ya. Nah kalau tidak salah sebutannya demikian ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tahu maksudnya. Jadi ada selisih poin 20 berhenti ya. Tapi saya rasa memang usia dini itu
jarang ya aku tiba-tiba berhenti ya, karena mereka masih imut-imut dan kadang-kadang ledaknya takut-takut. Ya tapi begitu peraturannya, ya nanti langsung dihentikan. Nah, kalau nanti ada wasit, kalau kebetulan mimpin yang imut-imut, jangan dimarahin ya. Pelatihnya juga jangan, nggak boleh. Jadi kasih tahu sebagai orang tua, kasih tahu. Terus kalau ada ibunya nonton, biasanya yang heboh bukan hanya pelatihnya, ada maminya. Biasanya yang heboh tuh maminya. Ini pertandingan dengan penonton ada bedanya? Ada penonton di atas atau gimana keadaannya? Lesehan semua. Oh, semuanya lesehan. Ya, tapi ada space-nya. Ada sekat. Ya, saya minta saudara-saudara tahulah aturannya ya. Kalau sudah dibatasi panitia jangan masuk-masuk. Nanti saya suruh jadi juri. Ya, kalau nanti masuk-masuk saya pakai baju putih. Ya, kita sama-sama saling menghargai ya. Pelatih juga sama menghargai dengan pelatih lain. Kerjasama yang baik. Kalau ada sesuatu yang salah diingatkan, tidak boleh marah. Kalau ada yang salah dari saya, saudara ingatkan ke saya juga, saya tidak akan marah. Ya, kita saling mengingatkan bagaimanapun yang benar itu yang sempurna kan bukan kita ya. Jadi cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Ada lagi? Saya rasa itu ya. Oh iya, untuk tarikan ya, untuk ujian. Nah, langsung saja ke dewasa. Kalau tendangan, pukulan, macam-macam, mereka tuh sudah tahu semua ya. Ada yang belum pernah ikut penataran khusus IPSI? Boleh tunjuk tangan. Sama sekali belum pernah mengikuti sosialisasi peraturan IPSI. Ada? Tunjuk tangan ada? Oh, tidak ada. Berarti saya tidak khawatir. Alhamdulillah, saya tenang. Kalau sampai tidak tahu juga, waduh, gawat kita ini. Itu ya. Jadi kalau memang sudah, alhamdulillah. Jadi tidak perlu lagi diberitahu lebih panjang lebar seperti penataran. Tapi kalau saudara-saudara mau bertanya tentang apapun peraturan, silahkan WA saya pribadi, boleh. Kapan aja. Saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau belum bisa, mungkin saya sedang HP nonton saya. Ya, kalau mau minta soal peraturan silahkan. Ya, apa lagi? Silakan saya buka pertanyaan dua dulu. Ya, Mas berdiri. Dari mana? Ya, dari dulu. Dari mana? Biar temennya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi dari Ranting Priuk. Sampai sini? Apa memang sini ada? Bukan, Priuk Jakarta. Priuk Jakarta. Iya. Baik. Lanjut Mas. Mau tanya mengenai peraturan pakaian yang tadi dijelaskan. Ya. Itu kan harus pakai sakral. Ya. Apakah itu berlaku untuk yang seni juga? Satu pertanyaan itu. Yang kedua, yang untuk tanding tadi dijelaskan pakaian sakral yang proper, yang pas dengan badannya kan. Nah, yang pas dengan badannya itu tadi yang dikasih tangannya segini. Untuk kakinya seberapa coba? Oh, ini maksud saya ada longgarnya segini. Jangan lebar-lebar seperti tempat saya ini. Lebarnya segini. Nah, longgarnya segini aja cukup ini. Ada aturannya, coba dibuka nanti ada aturannya. Ya, maksudnya itu supaya tidak mudah ditarik. Gitu Mas. Kalau untuk kakinya Pak? Kakinya sama, tapi tidak bentuk pensil ya. Oke, ada lagi pertanyaannya sebelum Bukan, saya jawab. maksudnya panjang pendek ya? Semata kaki. Tidak terlalu tinggi, tidak boleh. Semata kaki. Berarti yang di atas mata kaki yang seperti ya, tidak boleh. itu nggak boleh. Dikit, ya. Berarti konsekuensinya nanti suruh ganti gitu kan? Ya ganti. Kalau masih bisa diprorotin ya prorotin. Tapi kalau misalnya nggak ada, selama masih bisa toleransi dan tidak terlalu pendek, bukan celana 78 ya. Nah, ibu-ibu tahu nih 78 tidak boleh. Iya, berarti Tahu lah. semata kaki ya. Di Ya. atas sedikit nggak ada masalah. Ya, Kita ya. jauh. Jangan dibawanya lagi. Nanti kan menyusahkan diri sendiri. Balikin ini. Gitu. Tapi biasanya kalau dari atlet sih malah dikatasin. Ya, tapi kan dia ditarik. Itu mungkin nggak apa-apa kali ya. Kali kalau sekedar ditarik begitu aja, mungkin pada saat tadi kan refleks ya. Tapi celananya bukan berarti cari yang pendek, Pak. Duduk sini. Oke, Oke, siap. ada lagi?
Udah, itu aja. Oke. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi ya. Dari Priok yang saya kira ada orang Jakarta Utara juga. Iya, silakan berdiri Mas yang di ujung tengah. Oh iya, sebentar Mas, saya jawab pakai yang seni dulu ya. Seni untuk ekstratrate. Boleh nggak memakai baju IPSI? Boleh kan? Kalau untuk itu, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, kalau yang seni. Jadi kan dia nggak ada, biasanya pakainya atau baju atau Nggak apa-apa, yang ada sekarang ini aja. Nah, nanti bingung malahan, ya. Untuk seni ikuti yang biasa aja. Ini saya bicara tadi untuk tanding, gitu ya. Baik, cukup. Baik, yang belakang silakan Mas. Siapa namanya? Ya, nama saya Widodo dari Ranting Larangan. Larangan ya? Hati-hati. Larangan. Oh, silakan. Saya mau menanyakan tentang usia dini. Ini yang pertama, kalau tidak ada lawan nanti langsung menang atau dicarikan lawan. Yang pertama. Yang kedua, seandainya ini usia dini kemungkinan ada waktu ada molor apa gitu ya. Kira-kira dipanggil 3 kali dis atau ke atlet dulu menunggu atau gimana kira-kira untuk kejelasannya. Baik, saya tadi sudah diskusi dengan Mas. Ya, tadi pemanggilan sudah di lapangan itu, atlet 1 sudah masuk, 3 kali pemanggilan langsung diskualifikasi. Nah, untuk 1 yang tidak ada lawan, Tidak ada lawan. Jadi gini, kalau ini pakai ini. tidak ada lawan, langsung diangkat. Kalau memang mau pengen bertanding dari orang tua, silakan cari lawan yang sepadan, gitu aja. Jadi ofisial yang mencari, gitu aja. Jadi panitia tidak mau nyari lawan itu siapa, karena ketika bagan sudah jadi itu sebenarnya tidak bisa diangkati. Karena bagan kita memakai ke digital scoring IT, ketika bagan sudah di drawing atau dibagi itu tidak bisa diubah Mas. Makanya nanti ketika jadwal atau bagan kita share, mohon dicek dengan teliti. Siap Mas Wid? Oke, matur suwun. Ada tambahan dari saya. Jadi begini, ada juga kalau misalnya anak itu sampai nangis mau bertanding, latihannya sudah 3 bulan, senang pakai baju ekstratrate, mau tanding, mau difoto atau di video mamanya. Biasanya kan mama yang effortnya tinggi ya. Saya pernah jadi mama atlet. Jadi kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, sebelum diumumkan, misalnya udah tahu ya, silakan Mas cari lawan atau tanya sama pelatih-pelatih yang lain, mau nggak lawan anak saya? Itu kalau tidak ada lawan saja ya, bukan berarti anak saya nggak boleh. Tanding yuk, lawan anak saya. Kalau semua begitu nggak kelar pertandingan yang resminya, ya. Saya rasa kita fleksibel aja untuk hal begitu. Tapi tetap kita timbang ya, jangan sampai tiba-tiba besar sekali, lawannya kecil sekali. Tetap saya tidak akan izinkan untuk pertandingan. Ngerti nggak Mas? Iya. Oke, ada lagi? Silakan. Ya ada 2 di belakang. Ini wasit bukan? Silakan berdiri, kenalkan diri. Ya, terima kasih waktunya. Mohon izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko, mewakili komited dari Ranting Balaraja. Mau izin bertanya untuk di Budi tadi, Bu. Tadi sempat dibilang nggak boleh pakai tali ya. Saya bicara untuk yang usia dini. Kan yang kalau yang pro itu biasanya kan ada yang longgar itu. Apakah boleh nanti saat bertanding itu pakai tali sudut? Misalkan pakai biru atau merah sesuai dengan sudut pertandingnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk body, karena body usia dini itu betul-betul body yang terimut pernah saya lihat. Terimut. Untuk hal-hal yang demikian tentu kita tidak bisa mencari-cari sengaja. Ayo kita cari sampai dapat nanti malah nggak bertanding. Betul ya? Jadi untuk 1-2 anak barangkali memang terpaksa, ya tidak ada ukurannya, karena mungkin dia makannya jarang lagi ya.
boleh loh ditali. Tapi tidak berlapis-lapis ya. Tali yang rapat satu lapis, tapi nanti diselipkan yang lebih aman. Diatur sendiri, oke? Tapi ingat nanti pertanyaan di luar tidak seperti itu. Begitu ya. Baik, yang belakang. Ya, silakan mana mic-nya tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Nanti Banda ingin menanyakan kapan secepatnya bahkan di-share, karena kan menyangkut transportasi. Terus yang kedua, ini kan kita bawa cukup banyak anak-anak ya untuk atletnya. Itu kan hari pertama itu, ya hari kedua berapa anak-anak kan, hari ketiga remaja. Jadi kita bisa men-saving energinya anak-anak gitu. Jadi bisa di-manage gitu. Jangan sampai kalau hari pertama mungkin datang semua, hari kedua bagaimana gitu. Jadi kalau udah ada makan secepatnya kita bisa bicarakan di ranting gitu, mekanisme transportasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Silakan Mas Heru. Baik, terima kasih Mas untuk menjawab. Itu mengenai bagian jadwal dan juga ronde usia dini remaja. Nanti kita akan kirim bagan dan jadwal. Bagan itu secara keseluruhan. Nanti akan kami share ke grup official dan silakan cek untuk nama atlet-atletnya apakah sudah masuk atau belum. Dan jadwal akan kami share ya. Itu adalah jadwal sehari ya. Jadi hari Jumat saya share di hari mungkin Kamis atau Jumat. Nah, Kamis malam itu khusus hari Jumat. Dan di hari Sabtunya malam Sabtu akan kita share. Iya. Jadi kita bikin jadwal satu hari satu. Jadi yang nama tidak ada di jadwal tersebut bisa berarti main di hari Sabtu atau di hari Minggu. Jadi jangan tanya lagi, masalah saya nggak ada. Kalau nggak ada berarti main di hari Sabtu ataupun Minggu ataupun ya Mas. Karena sekarang semua pertandingan sudah memakai jadwal per hari seperti itu. Berikut Mas untuk jadwal main usia dini. Nanti kita akan sepakati bersama. Oke. Untuk usia dini, untuk hari Jumat dulu. Nanti mohon dicatat semua ofisial. Untuk hari Jumat itu yang akan kita mainkan adalah pra-remaja, remaja, penyisihan remaja dan dewasa. Pra-remaja itu perempat dan semi. Untuk remaja dewasa penyisihan. Insya Allah, jadi kita hari Jumat atau Sabtu, dan Sabtu kemungkinan itu sampai malam karena kita menggunakan dua gelanggang. Jadi mohon diberitahukan kepada orang tua yang usia dini itu hanya main sampai sore ya. Nah, mohon diperhatikan, dan usia dini tidak boleh main sampai malam. Yang sampai malam hanyalah pra-remaja sampai dengan dewasa. Ya, nanti akan kita usahakan. Izin untuk usia dini itu hari apa Mas pastinya? Usia dini itu di hari Sabtu dan Minggu. Nanti semua jadwal dan ronde akan kami share di grup official. Secepatnya setelah bagan kita selesaikan. Dan hari ini setelah nanti sosialisasi pertandingan kita akan drawing remaja dan dewasa. Jadi mohon nanti dicek dan kita saksikan bersama. Nah, ini untuk mengenai usia dini juga dan semua kategori. Mohon ketika menginput nama dan juga berat badan itu mohon disesuaikan dengan realnya anak tersebut. Saya beberapa kali karena banyak kasus berat badannya nembak. Kira-kira cangkik 50 kilo, nggak boleh. Harus dengan
timbangan dokter. Dan nanti di sini kita siapkan timbangan untuk kalian bisa jangan bisa menyamakan timbangan kurasinya. Jadi nanti di rumah, oh berarti antara timbangan panitia dan kita kurang atau lebih 2 ons atau 1 ons gitu ya, jangan 2 kilo itu udah kantong batu berarti. Baik Mas, mau ada yang ditanya lagi? Apa sudah jelas? Mas? Ya Mas, cukup. Siap, nanti semua akan kita share, oke? Monggo Pak. Izin bertanya, untuk penimbangan badan ini remaja dewasa saja atau semuanya, Pak? Remaja dan dewasa saja. Masih. Sekali lagi, timbangan berlaku hanya untuk remaja dan dewasa. Usia dini dan pra-remaja tidak. Remaja dan dewasa. Jadi remaja, dewasa kita timbang ulang. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mas monggo. Tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarto dari Ranting Cikati Serang. Mohon maaf Mbak, izin bertanya untuk mengenai usia dini nanti selesai waktu nanti jam berapa, terus nanti di hari Sabtu dan Minggu untuk sampai malam itu sampai jam berapa, nanti untuk apa itu yang rumahnya jauh itu nanti misalkan besok nanti di hari Minggunya itu nanti bisa ada fasilitas untuk penginapan atau gimana biar nanti menghemat transportasi, biar nanti di waktu datang itu nanti siswa agak kelelahan kalau misalkan bisa nginap waktunya fisiknya itu biar segar, gak kelelahan. Terima kasih. Mas, untuk bermain usia dini dulu ya. Usia dini kita maksimalkan jam 5 sore. Dan untuk malamnya kita maksimal jam 9 ya Mas Igo ya. Jam 9. Dan untuk di kabupaten ya, apakah di sana bisa nginep Mas? Nah ini tuan rumahnya saya panggil. Beliau tuan rumah, beliau akan menyediakan ya Mas Angga ya. Nanti tempat yang boleh untuk menginap ini Mas Angga. Monggo Mas Angga. Terima kasih waktunya. Sedikit menyampaikan untuk lokasi Padepokan Cabang Kabupaten Tangerang, nanti dipersilakan untuk saudara-saudara membuat tidur menginap di Padepokan, kami persilakan. Gelanggang pun nanti setelah selesai pertandingan kami persilakan untuk digunakan untuk istirahat. Jadi nanti kedua pertandingan. Jadi Kabupaten Tangerang hanya bisa menyediakan tempat seadanya. Airnya ada ya? Air insya Allah ada, kita air insya Allah lancar. Jadi Kabupaten Tangerang hanya bisa menyediakan tempat untuk dipergunakan senyaman mungkin. Anggap aja tempat sendiri. Walaupun banyak nyamuk nanti karena kondisinya masih di kanan kiri kebun. Jadi kalau banyak nyamuk yang nanti di depan. Ini parkir mobil nanti ada di sisi Padepokan sebelah kiri. Nanti ada di depan gedung saudara kita juga Mas Daryanto. Nanti di situ kita luas parkir. Jadi parkir kita fokuskan di satu titik nanti. Jadi monggo nanti bisa dimaksimalkan. Ada lagi untuk tempat? Gratis ya Mas? Gratis. Fasilitas gratis untuk saudara semua. Soalnya ada nyamuknya. Free nyamuk. Free karena free. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Angga selaku tuan rumah. Apakah sudah jelas Mas? Monggo fasilitas di Kabupaten Tangerang silakan digunakan asal tidak merusak fasilitas. Saya tambahin Mas, demi kenyamanan. Berdasarkan kayak surat resmi, pengalaman yang sudah
masalah kalau saya ya ingin menekankan kepada panitia, mohon maaf sebelumnya, masalah toilet. Jangan dibubar begitu saja karena kalau sudah pertandingan 1 jam 2 jam pasti suasananya sudah tidak nyaman ya. Ya sudah aromanya macam-macam. Ya mungkin adakah petugas khusus untuk membersihkan, entah mau sewa orang, entah apa, jadi setidaknya toilet itu bersih. Nah, karena bagaimanapun itu tempat yang paling utama kita cari ya. Satu hari itu berkali-kali mesti bolak-balik ke sana. Ada tempat sendiri untuk Bapak Ibu wasit? Ada. Ya, jadi nanti juga ada tempat tersendiri untuk para ofisial dan peserta. Jelas ya? Nah, jadi airnya juga nggak macam-macam, betul Mas. Nanti bisa keluar tapi nggak bisa keluarin airnya, nggak bisa. Katanya di depan ada rawa, kata Mas Edwin. Nah, jadi komplainnya sama beliau. Oke, saya tekankan untuk usia dini jam 5 tek sudah selesai. Jadi kalaupun ada yang memang tersisa, segera dialihkan besok. Tanpa harus penimbangan lagi. Ya, untuk yang di bawah itu. Tapi kalau dewasa kayaknya tetap ya. Tetap penimbangan. Seharusnya memang tetap penimbangan karena penimbangan itu untuk 1 hari, terutama dewasa ya. Nah, oh ya, para ini mesti ada yang turun bertanding. Sering kalau dilihat pertandingan pertandingan, saya suka lihat di TikTok, saya juga punya media sosial, jadi saya suka nonton. Kalau sambung sama siswa, rasa dia jagoan, siswanya diginiin. Nah ini pernah keluar di pertandingan sebelumnya. Jadi warga ketemu warga, ingat nggak pertandingannya waktu itu? Sikutnya dari atas begini ke bawah, tidak diperkenankan. Besok tidak ada yang keluar itu ya. Ya pertandingan di luar saja kalau yang pakai begituan. Saya ingin menyampaikan, mungkin ada yang lupa, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara sasaran itu kan sudah jelas ya, sini penilaian. Kalau tiba-tiba atletnya dengan nendang paha, kalau nendang paha saja bisa kena peringatan. Jelas ya. Jadi nendang paha itu hanya untuk awalan. Habis paha ke atas boleh, tapi kalau paha saja sasarannya bisa kena peringatan. Mungkin dulu nggak apa-apa, sekarang aturannya itu. Jadi hati-hati kalau nendang paha. Ini lutut tidak boleh diserang kecuali dari belakang. Ngerti? Coba Mas, lutut nih, karena ada sebagian yang belum tahu. Lututnya sini kedua. Itu namanya itu. Oh, kelihatan. Lihat ya. Lutut yang boleh nih, lutut boleh lihat. Ya, contohnya yang boleh, kalau dari depan nggak boleh, nggak boleh dulu, nggak boleh. Yang nggak boleh dulu ya, nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Dicecak samping nggak boleh, itu pematahan. Ya, yang boleh dari belakang. Nah, ini boleh ya? Sudah tahu atau ada yang baru tahu? Baru tahu. Jadi kemudian saya ingin menyampaikan karena ada juga yang belum tahu. Untuk yang tahu ya alhamdulillah, mendengarkan berkali-kali tidak apa-apa ya. Saudara-saudara sekalian begini. Kalau bertumpuk jatuhan nih, ya menyapu kemudian lawannya jatuh. Kira-kira seperti ini. Ini lawannya tengkurap atasnya, sapuan tengkurap jatuh lawannya dijatuhin. Nah, ya jatuh. Tiduran di atas badan dia. Tiduran di atas badan yang nyapu. Selama yang di atas tidak menyentuh matras, dia tidak jatuh walaupun tepat di atas badannya. Jelas? Nah, termasuk juga ketika dia nyapu, didudukin. Ngerti? Didudukin dulu beneran di atas badannya, tidak jatuh. Selama tangannya tidak menyentuh tangan, sikut atau apa. Kalau telapak kaki saja tidak. Itu tidak ya. Nah, ingat ya, lutut jatuh. Lutut menyentuh matras jatuh. Selain telapak kaki, ya yang boleh telapak kaki, ya. Jelas ya? Untuk yang dudukin tadi, nggak usah diceritain lah ya. Orang jatuh didudukin, nah udah tahu. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Ada yang nggak tahu kan sebelumnya? Baik, ya. Saya rasa sudah disampaikan semua. Ingat usia dini tidak boleh malam-malam. Kalau ada tersisa walaupun 2, ya sebentar. Itu ditandingkan besok.
biar nggak dimarahin mamanya. Siapa Mas? Ya. Ya terakhir ya 2. Oke. Silakan. Lanjut Mas Abdul ya. Ini yang tadi ya? Iya. Masih boleh nggak? Boleh. Yang pertama saya usia dini mau nanya tentang kelas. Nah, kelas Usia dini. Seandainya kelasnya sama, itu nanti bisa benturan satu ranting apa enggak? Karena kelas asal. Itu yang pertama. Jadi nanti maksudnya ranting kita ketemu ranting kita juga. Ini soalnya sering komplain ini. Yang kedua sering dapat komplain dari orang tua Mas. Jadi bahasanya gini, kalau saya udah bayar terus tandingnya sama temannya apa saudaranya, buat apa saya tanding? Itu pertanyaan orang tua ke ofisial. Nah yang kedua, panitia sih lebih tahu, cuma saya pengen lebih tahu lagi, lebih jelas untuk seni itu kira-kira kapan, kalau bisa jangan sampai barengan dengan tanding karena kita ada beberapa atlet ya double. Cukup itu aja Mas Amin. Terima kasih. Baik, untuk mengenai atlet ya yang melawan satu kontingen ya, itu kemungkinan besar ada. Semakin banyak kirim atlet, semakin banyak kesempatan bertemu dengan kontingen sendiri. Jadi dengan sistem IT, ketika sudah dibikin bagan, itu berarti sudah kita maksimalkan. Seumpama kita mau ubah, itu kita ubah semua Mas. Nah, itulah ya, plus minus pasti ada, semua pasti ada plus minus. Di IT seperti itu, banyak yang komplain di event manapun banyak. Intinya gini, semakin banyak kita kirim atlet, semakin banyak kita pasti bertemu, kesempatan bertemu. Jadi mohon jelaskan ke ofisial ataupun orang tua atlet tersebut, pahamkan mereka. Kita juga sering ketemu, kita juga sering ketemu, karena kita sering memahamkan ke ofisial dan orang tua, akhirnya tidak ada masalah. Begitu Mas Wiji. Terus untuk seni untuk kategori usia dini ya. Usia dini kemungkinan di hari Sabtu ya Mas. Sabtu, kita insya Allah kita maksimalkan di hari Sabtu. Kita nanti akan jumlahkan semua untuk kategori seni dari pra sampai dewasa, pra usia dini ya. Usia dini sampai dewasa itu ada berapa, kita akan maksimalkan. Ya Mas Wijin, mohon ditunggu jadwal dan bagainya. Matur suwun. Monggo ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke. Terima kasih. Terkait seni Mas, ada update peraturan atau ininya yang update gitu, yang untuk besok? Siapa? Untuk seni, yang untuk dini, ini usia dini 2 itu tadi 4 bagan ya? Ya, untuk tanding apa seni Pak? Tanding. Oh tadi usia dini 2 itu 4 bagan. Oh, ya. Kecuali yang usia dini 1 ya? Usia dini 1 itu final. Terus update seni peraturannya. Oke. Oke. Ini minta peraturan atau gimana? Atau minta peraturan semuanya? Seni. Peraturan seni yang update. Tadi kan kalau pertandingan kan udah disosialisasikan. Oh iya, khusus untuk seni matchnya. Kalau di peraturan yang baru, tadi mana bikin satu lagi? Jauh di mana? Buat sini, mana? Jauh di mata. Saudara-saudara sekalian, kalau peraturan yang benar, seni itu seperti tanding. Jadi sudut merah ketemu sudut biru, betul ya? Nah, kalau ini dilakukan begini, itu tes ya. Untuk seni kalau mengikuti peraturan sebenarnya, itu sistemnya bertemu seperti pertandingan tanding, kategori tanding. Tapi karena ini, ya karena satu dan lain hal, jadi dibuat sistem pool. Bisa diterima sama teman-teman? Kalau match ketemu nggak selesai 3 hari, 4 hari. Begitu ya? Sudah disampaikan sebelumnya sama mereka? Ya, begitu.
gitu ya. Halo, gitu ya Mas ya. Nah, soal peraturan nanti langsung ke Mas Edwin ya Mas. Oke. Oh iya. Yang lain tadi. Nah, ini kayaknya wasit. Itu wasit tarkam. Wasit tarkam. Iya. Jenengan wasit atau bawa atlet? Berarti tidak boleh jadi wasit. Untuk pelatih, sudah pelatih tidak boleh jadi wasit. Salaman dulu. Apa kabar? Pertanyaannya apa? Bagaimana menghentikan atlet? Oke, Pak, saya tanya dulu. Yang usia Ada sana, biar tahu wajahnya. Namanya? Tain. 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 Saya mau tanya yang usia ini kan nggak ada penimbangan menang. Kalau suatu saat digelanggang kelihatannya jomplang, di mana solusi? Oke, itu aja. Baik, langsung saya jawab. Mungkin belum sampai duduk sudah selesai. Tunggu duduk dulu. Setiap gelanggang nanti ada ketua pertandingan yang juga mengamati. Apabila terjadi kemudian satu jumbo, satunya ukuran M, pasti dihentikan. Langsung ditimbang di situ juga. Apabila tidak seimbang, tidak dipertandingkan. Nah, untuk hal kasus yang seperti ini baru boleh kita pending. Wajar, ngerti ya? Dilanjutkan pertandingan selanjutnya. Kalau selanjutnya sama, tinggal di switch saja. Betul? Ya, kita aja Mas ya. Kalau kurang lawan Mas. Nanti untuk keputusannya. Ya. Jika memang ketika kelas A coba satu kecil satunya power besar, nanti technical delegate koordinasi dengan tim pertandingan. Saya akan mengecek data apakah berat badannya sesuai yang diinput di data. Jika tidak sesuai, ya satu pasti akan kami kalahkan, satu emas satu perak. Begitu ya Mas, ini kesepakatan bersama. Ketika jomplang ada salah satu official ataupun dari kontingen salah input, yaitu yang kami kalahkan nanti Mbak Uji. Siap, pasti kita langsung siap data Mbak Uji. Kecuali kesalahan dari panitia. Ya Mas ya, kalau kesalahan input dari panitia pasti akan dicarikan lawan yang seimbang. Tapi apabila kesalahan dari jenengan, otomatis peraturan yang barusan yang akan diberlakukan. Ngaten nggih? Jadi tolong dicek lagi ulang. Itulah pentingnya kejujuran. Biasanya kalau naik berat, turun berat dalam satu pertandingan itu paling 1 kilo, betul nggak? Memang anak-anak itu cepet naik cepet turun ya. Apalagi suasana yang mungkin banyak nyamuk, donor terus, makan kurang, nah langsung turun, langsung beda kelas. Tapi kalau digigitin nyamuk hati-hati. Ya siap-siap saja. Untuk hal yang seperti tadi sudah dijelaskan sama situ ya, kecuali dari kesalahan dari panitia. Nanti selalu akan berkoordinasi dengan saya. Demikian. Jadi kita buat pertandingan itu berjalan enak, tidak ada keributan. Selama ini sampai anak saya, maaf, kebetulan kedua anak saya juga warga. Jadi di sana itu, entah di Jogja, entah di mana itu, SDTRT kok jelek ya Bang? Pandangan orang. Nah, mulai dari kita lah yang akan memperbaikinya, gitu ya. Kadang-kadang yang prestasi tidak dilirik, kalau yang tawuran pada ngelirik, hati-hati dengan media sosial. Karena orang yang iri dengan kita itu banyak. Yang jelek-jelek diupload, yang bagus-bagus disebutin, gitu ya. Nah, kemarin kejuaraan dunia ada berapa itu? 5 dari kita kan 6 itu. Mereka juara. Kebetulan bertugas saya juga di sana. Di Abu Dhabi. Siapa tahu dari sini nanti ke Abu Dhabi juga pelatih ya. Nah, pesan saya untuk pelatih, ini resep ya, supaya saudara-saudara ini bisa jadi pelatih di daerah, bahkan mungkin nanti di nasional. Tapi awalnya dari kabupaten dulu. Ikuti peraturan pertandingan yang ada, pelajari latihan yang semua pertandingan itu apa saja, pelajari, ikuti pelatihannya, ya. Latih anaknya, juara ada akan ditarik mendampingi mereka tingkat kabupaten. Kabupaten juara semua, nanti diambil untuk tingkat yang lebih tinggi lagi. Nanti ada lagi penataran, ikut lagi. Tapi ingat, bukan hanya kepandaian kita atau hafalnya kita atas peraturan-peraturan, tapi attitude juga kita diperhatikan. Gitu ya.
Karena ada orang pinter tapi attitude tidak baik, itu akan jadi pertimbangan seleksi alam. Begitu. Ya, dari tadi laki-laki terus, mbaknya mana? Mbak dari mana? Ada pertanyaan. Gipin. Kalau kamu bertanding atau pelatih? Tanding, atlet? Atlet. Atlet. Iya, saudara-saudara sekalian, intermezzo sebentar biar dapat. Silat itu bisa mengangkat derajat orang tua, pelatih, dan anak itu sendiri. Saya bisa bicara karena saya sudah merasakan. Anak saya U2 SMK nasional, akhirnya bisa masuk ke sekolah SK Urunan, gratis, ya, dibina, jadi juara. Mana juara satu di pusat Madiun, kelas F, tapi cewek. Harusnya kelas E, tapi dia naik, saya naikin sekali. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tekunlah melatih, didiklah atlet itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah berpikir atlet nanti kalau kalah hajar, tidak boleh. Nanti akan kembali ke atlet kita. Saya tidak pernah mendidik anak saya kalau bertanding untuk itu, tidak. Jangan ya, nanti kita nggak selamat tinggal lain. Ya, sekolahnya juga nanti bisa selamat, bisa sekolah tempat yang kita inginkan. Gitu. Saya sudah merasakan. Karena tanpa Esatrate saya bukan siapa-siapa. Anak saya pun bukan siapa-siapa. Suami saya pun bukan siapa-siapa. Tapi karena Esatrate itulah kita bisa kemana-mana. Esatrate nggak butuh saya, ya. Tapi kita yang butuh Esatrate. Itu yang selalu harus kita tanamkan dalam diri kita. Gak usah lah ikut tawuran, gak usah. Kalau ada apa istilahnya, maaf, cici, biarin. Gitu aja ya. Kita fokus dengan kegiatan kita sendiri. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Ada lagi? Silakan. Tanya lagi. Oh iya, Mas. silakan. Yang ini saja. Mohon maaf, nama saya perkenalkan, nama saya Sono dari Ranting Gipin, Serang, Banten. Untuk di fighter tadi belum disebutkan untuk masalah pelindung kemaluan. Nah, jadi itu kalau untuk atlet yang cewek itu harus pakai pelindung kemaluan yang, mohon maaf, pampers ataupun ini apa pakai ini. Mungkin itu aja. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, ini hal yang paling penting. Terlewat tadi, walaupun saya yakin pelatih tahu kalau genital protector itu memang harus digunakan dan wajib. Karena ketika masuk gelanggang, dia harus sudah lengkap dengan genital protector. Begitu pula dengan yang putri, jangan dipakai pampers mas, bukan bayi. Pakai sesuai peraturan yang ada. Selama ini memang makanya itu barangkali selama ini menggunakan pembalut ya. Iya, rata-rata. Upayakan dengan pelindung yang memang diharuskan. Ada di aturan, banyak kok. Ya, jangan pakai karena bukan bayi. Kemudian kalau ketahuan, tapi wasitnya juga ada yang suka sentuh-sentuh wasit. Tidak boleh ya, wasit, ibu wasit. Tidak boleh sentuh-sentuh di lapangan. Kamu sudah pakai belum? Misalnya, tidak ada yang begitu. Jadi kalau dia ngakunya sudah pakai, ya sudah. Dan pastikan betul-betul pakai. Karena fatal akibatnya apabila tidak menggunakan genital protector. Ya, saya rasa itu bukan karena ada BPJS, tapi kalau sesuatu itu hilang, masa depannya hilang, kita yang sedih. Jadi BPJS jangan jadi patok. Ada BPJS tenang aja, jangan. Tetap harus gunakan pelindung semaksimal mungkin. Tapi ingat, satu lapis. Ya, untuk atlet. Ingat warna ya, mulai sekarang mikir warna. Jelas mas? Ngerti nggih? Iya, matur suwun. Oke. Ada lagi? Saya rasa cukup. Oh, satu lagi. Ya, boleh satu lagi ya. Sambil berjalan mau bertanya silakan. Mohon izin. Silakan mas. Untuk mengenai piagam untuk sertifikat untuk yang udah tanding nanti nunggu selesai pertandingan apa untuk percetakannya nanti masih dipungut biaya atau gimana? Terima kasih.
Baik, matur suwun. Untuk medali dan sertifikat itu setelah tanding. Biasa langsung medali dikalungkan untuk usia dini ya. Dikalungkan nanti langsung dikasih sertifikat dan silahkan dicetak ya. Dicetak ke printing. Ada nanti printing. Hanya printing dan di sana cetak itu free, gratis. Yang bayar itu laminatingnya mas. Gitu. Laminating sendiri. Atau bawa? Terima kasih. Dan nanti jika Mas dan Mbak membutuhkan surat rekomendasi dari panitia untuk Japres, silakan hubungi nomor pendaftaran tersebut ya. Silakan hubungi atau enggak di grup atau apa. Kita kan saudara semua nggak apa-apa. Mas mau minta rekomendasi dari panitia, monggo silakan. Oke, matur suwun. Monggo. Ada lagi? Kalau tidak ada, oh cik, masih ada ya. Terakhir ya. Oke, terima kasih Mas Luki, terima kasih. Kayak kenal bajunya. Itu dia wasit tarkam. Oh, wasit tarkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ranting Ciputat mau tanya untuk mekanisme ketika di gelanggang nanti. Untuk rondon atau bagan itu kan kita udah memakai IT ya. Kemungkinan nanti ada monitor untuk di luar untuk tim ofisial. Memudahkan ya? Iya, untuk mengingatkan. Nah, terus untuk ketika bisa di grup, saya minta jangan bagian ini jangan telat untuk menginfokan, karena ada beberapa kejadian itu di setiap event dari tim panitia itu telat untuk menginfokan di grup. Jadi kita miskomunikasi di grup itu seperti itu. Siap Mas Luki. Untuk teknis di sana kita akan sediakan proyektor untuk nomor partai. Ya. Terus yang kedua kita sediakan tim untuk pemanggilan atlet di area luar di depan. Jadi memudahkan sampean. Untuk menginformasikan bagan di grup itu sebenarnya bukan tugas panitia sebenarnya mas. Itu tugas kontingen masing-masing. Saya tegaskan itu karena kemarin banyak ini kebijakan dari panitia sebenarnya. Kebijakan memang saya kemarin di Tapcap saya instruksikan 1 orang atau 2 orang untuk menginformasikan masing-masing gelanggang. Nah ini kita besok akan kita maksimalkan untuk hal tersebut biar sampai nggak tertinggal partai, nggak didis, nggak merasa dirugikan. Kita selaku panitia akan memaksimalkan untuk melancarkan kegiatan besok. Oke? Terima kasih Mas Luki. Monggo. Ada lagi? Sambut ya. Untuk jika sudah selesai, nanti akan kita lanjut ke drawing remaja dan dewasa. Nanti mohon diperhatikan. Setelah itu baru kita penutup. Ya. Monggo Mbak Uci ada yang mau disampaikan lagi atau sudah? Baik. Mohon waktunya sebentar sebelum kita selesai Mas di belakang. Mohon duduk sebentar. Ya, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua, Mbak, Mas dan semuanya. Mohon maaf apabila ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Yang jelas saya ingin semua menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dan baik untuk kita semua. Apabila saya terbuka, apabila jenengan mau bertanya tentang peraturan pertandingan, mau tanya peraturan terbaru, mau tanya apa, silakan. Nanti saya bisa share kepada jenengan. Ya, silakan bayar saya, minta nomornya Mas Yedin boleh, minta saya juga boleh. Saya akan jawab, insya Allah. Ya, saya rasa itu aja. Mari kita sukseskan acara pertandingan ini. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang memang berdedikasi tinggi, punya jiwa persaudaraan yang baik, sangat baik. Dari namanya aja sudah persaudaraan setia hati terate.
Ya, saya kok lebih senang tidak menyingkatnya dengan PSHT, tapi saya lebih suka dengan SH Trate atau dijawab lengkap disebut lengkap sekalian. Setiap hati Trate atau SH Trate, jangan singkat PSHT. Itu pesan saya, ya, karena itu kayaknya lebih baik. Ya, himbauan dari saya demikian. Mari kita sukseskan. Saya tidak ingin ada tawuran. Kalau ada yang kurang berkenan mau bertanya saya di lokasi pertandingan, silakan. Ya, jangan ada keributan-keributan, kita minimalisir. Dan saling mengingatkan. Kalau ada pelatih ribut, pelatih kan udah mas tadi begini, mendinginkan. Tidak malah memacu, hajar, jangan. Oke, siap semuanya? Ya, baik. Terima kasih sekali lagi, Mas Hendrik mana? Baik, dari saya cukup sekian. Saya Christina Puji, terima kasih atas perhatian semuanya. Senang bertemu Anda sekalian. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada semua sosialisasi.